Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai materi yang keempat, difusi material padat. Kita mulai dengan pendahuluan, terus mekanisme difusi, fluks difusi beserta contoh perhitungan dan faktor yang mempengaruhi difusi. Apa itu difusi? Difusi adalah perpindahan material karena pergerakan atom, atau diffusion is material transport by atomic motion. Jadi kita masih berbicara di level atomik. Ya, ilustrasi kita lihat di sini ya. Ini ada atom tipe A dan ada atom tipe B. Dengan misalkan proses pemanasan thermomechanical, atom-atom dari B berpindah ke A dan dari A berpindah ke B ya, di sela-selanya. Maka fenomena inilah yang kemudian disebut dengan fenomena difusi. Ya, jadi yang perpindahnya adalah atom-atomnya. Kemudian ada istilah apa yang disebut dengan interdifusi ya, atau impurity diffusion. Ini terjadi ketika ya respon hasil difusi itu berupa gradient concentration tertentu ya. Jadi contoh kalau tadi material A dan B, di sini ada Cu, kuprum dan nikel ya. Ini secara visual itu seperti ini ya. Model. Kemudian ketika dipanaskan, maka atom dari Cu masuk ke Ni, Ni masuk ke Cu. Ya. Nanti setelah jadi itu ada di bagian tengah ya. Itu terjadi campuran antara Cu dan Ni. Jadi ini misalkan ya, kalau ini dia gambarkan sedikit, kalau sini agak lebar, jadi diffusion Cu atom, kemudian diffusion Ni atom, di sini di bagian tengah ini terjadi atau material paduan alloy Cu dan Ni. Nah, kalau dilihat dari jumlah atomnya itu mengikuti gradient seperti ini. Jadi begitu semakin ke kanan, semakin kecil, Ni-nya semakin ke kiri semakin kecil. Di tengah persis ini jumlahnya sama. Ya. Ini tentu saja modeling ya. Oke, ini yang disebut dengan interdifusi. Kemudian yang kedua adalah self-difusi. Difusi ini terjadi tentu saja pada material yang satu komponen material. Jadi yang terjadi adalah perpindahan posisi atom. Contoh ini sebelum ya, ini ada CADB. C-nya pindah ke sini ya, ke sini, D-nya pindah ke sini, A-nya pindah ke sini dan B-nya pindah ke sini. Tetapi posisi atom-atomnya masih tetap. Ya. Hanya perpindahan, maksud saya struktur kristalnya masih tetap, cuma atomnya saja yang berubah. Oke, ya ini namanya self-difusi. Ini ada pemahaman atau pengertian lain ya, berkaitan dengan mekanismenya. Ya, jadi bagaimana mekanisme dari difusi? Tadi sebagian sudah kita bahas. Ya, misalkan self-difusi yang tadi kita definisikan itu juga menjadi mekanisme ya, yang terjadi pada difusi. Jadi di sini disebutkan the random movement of atom within a essential pure material. Tapi kita sudah memahami ya, tidak ada material yang benar-benar pure, mendekati ya. Jadi ini terjadi pada hanya satu, sekali lagi satu
material. Kemudian vakansi diffusion, ya seperti disebutkan sebelumnya ada cacat titik vakansi, ini mirip ya. Jadi prosesnya nanti akan terlihat di halaman berikutnya, yaitu diffusion of atom when an atom leave a regular lattice position to fill a vacancy in the crystal. Dan interstitial diffusion sama juga seperti cacat interstitial, ya, diffusion a small atom from one interstitial position to another in the crystal structure. Oke, ini ilustrasi dari vakansi diffusion. Jadi difusi karena vakansi. Jadi ini ada yang kosong, atomnya bergerak dari sini ke sini. Kemudian ini timbul lagi, terus begitu seterusnya. Sedangkan interstitial itu bergerak di antara atom, ya. Jadi ada atom-atom utama, kemudian atom itu bergerak, misalkan dari sini ke arah sini. Ya, oke ya. Ini perbedaan dari vakansi dan interstitial difusi. Nah, dua mekanisme difusi ini, ya, ini bergantung ya kepada atau dapat dirumuskan ya. Jadi jumlah atau konsentrasi vakansi pada suhu T itu dapat dihitung dengan rumus ini. Ya, ini persamaan indeks eksponensial ya. E pangkat delta E dibagi KB, KB ini konstanta dikalikan T. T adalah suhu ya. Nah, sedangkan delta E ini adalah yang disebut dengan activation energy atau energi aktivasi for a particular process. Ini akan saya jelaskan lagi apa itu activation energy. Nah, kira-kira begini gambaran activation energy. Activation energy adalah energi yang dibutuhkan to squeeze atom past one another during diffusion. Contoh-contoh ini ya. Ini bagian atas ini yang vakansi, yang bawah interstitial. Kemudian yang sumbu Y-nya adalah energi ya. Jadi ini misal posisi seperti ini ya. Kemudian dia mengalami proses berpindah ke sebelah kanan. Nah, energi yang dibutuhkan adalah kurva ini. Ya, set gini. Atau kalau dalam kalkulus itu dihitung luas kurvanya, itu adalah energi yang dibutuhkan. Di mana dengan QV ya. Jadi energi puncaknya ini di sini untuk yang vakansi. QV itu vakansi ya. Sedangkan yang kedua, yang bawah ini ketika terjadi perpindahan interstitial. Jadi yang berpindah itu ada atom di antara atom-atom utama, dia pindah ya. Dia melewati begini ya, itu juga puncak energinya, kemudian dia turun. Nah, ini QI ya. Ini seperti ini. Dan kita lihat dari sini jelas bahwa QV ya, luas permukaan di bawah kurva atau luas daerah di bawah kurva, maaf, itu lebih besar daripada QI. Artinya juga bahwa energi yang dibutuhkan untuk difusi dengan mekanisme substitusional atau vakansi itu lebih besar daripada difusi yang memakai atau dengan mekanisme interstisial. Oke ya, jadi ini. Oke, ini lebih lanjut tentang vakansi difusi. Ya, ini juga bisa dilakukan ya di impurities atom exchange with vakansi yang seperti dijelaskan. Nah, ini berkaitan dengan rate-nya. Depend on number of vakansi dan activation energy to exchange. Jadi bisa dipercepat dengan energi ditambah ya. Jadi kurvanya itu dilandaikan, tapi dia naik ya. Jadi kurvanya landai tapi naik. Jadi dipercepat. Nah, ini kira-kira proses vakansi ini gini ya. Jadi perpindahan ini material A, katakanlah ini B gitu ya. Kemudian pindah ke sini, kemudian
yang ini pindah ke bawah, kemudian yang ini pindah ke sini, ya, dan seterusnya begitu ya. Berdasar waktu nanti terjadi gradien ya, concentrate gradient seperti yang disebutkan di depan tadi. Oke, ini ilustrasi dari kalau tadi kan yang vakansi, jadi atomnya yang bergeser ya. Kalau ini di antara atom. Kira-kira ilustrasinya seperti ini. Oke, ini ilustrasinya. Jadi gambar-gambar yang ini merupakan terjadinya interdiffusion. Ya. Ya, berikutnya yang perlu kita pahami dalam difusi itu apa yang disebut dengan koefisien difusi atau diffusion coefficient. Apa itu? A constant which is a function of diffusing species and temperature. Jadi koefisien difusi ini bergantung kepada temperatur dan materialnya atau spesiesnya. Dan tentu saja diffusion coefficient ini meningkat bergantung pada T, di mana rumus D atau koefisien difusi adalah D0 kali eksponensial, ya, X itu eksponensial, sekali lagi minus QD dibagi RT. Ini keterangannya, diffusion coefficient pre-eksponensial, ini nanti diketahui untuk masing-masing material tertentu. QD adalah activation energinya, R adalah gas constant, dan T adalah absolute temperature. Nah, kemudian yang perlu dipahami berikutnya adalah apa yang disebut dengan jalur difusi atau diffusion paths ya. Secara eksperimental ya, ini berdasarkan eksperimen. Tadi energi ya, energi untuk aktivasi ya, tadi disebut energi aktivasi di permukaan. Jadi kalau itu terjadi di permukaan itu lebih kecil daripada di batas butir ya. Jadi ini untuk material polikristalin dan lebih kecil ketika di dalam butir. Ya. Jadi secara teori dan praktek itu begitu. Ya. Maka nanti salah satu aplikasinya biasanya dilakukan di permukaan karena membutuhkan energi yang lebih sedikit. Nanti akan kita bahas contohnya. Jadi kembali ya, key surface lebih kecil dari key gradient boundary dan key lattice. Kemudian lower activation energy implies higher diffusivity. Jadi semakin kecil energi aktivasinya, maka material itu semakin difusif atau mudah perpindahan atomnya. Ya. Dan core of dislocation line of a patch of a lower resistance. Ini mungkin gambaran skematiknya. Ya, ada yang single kristal dan ada yang polikristal. Ya, jadi di kurva, penggambaran kurva itu memang sering tidak langsung. Jadi kalau ini kan D ya, dan ini seperti ini D-nya dilokkan, maaf, suhunya dibagi untuk memudahkan. Tapi nanti sebenarnya dalam menafsirkan kecenderungan itu seperti ini. Di matematika ya, di data statistik itu biasa kita transformasi data. Ya. Dan ini dilihat di sini secara skematik polikristal itu mengalami proses seperti ini di suhu tertentu. Tapi sekali lagi ini adalah seperti ya. Jadi kalau T ya dibalik aja pemahamannya. Jadi kalau polikristalnya T semakin atas berarti kan semakin kecil energinya. Karena polikristal itu mengandung grain. Terdiri dari grain boundary, grain-grain yang sangat banyak. Contoh ini untuk material Ag ya. Ini G grainnya adalah 110 dan Q maaf ya, Q lattisnya 192. Jadi di dalam kristal dan di gatos boundary itu perbedaannya cukup jauh. Ini contoh lain ya. Pada thorium in tungsten dan silicon in silver. Kalau ini beda material dan ini sama materialnya. Ini DO-nya dan ini energinya ya.
Jadi ada per BDO adalah tadi ini pre-eksponensial. Ya, jadi sebelum dikalikan dengan eksponensial. Dan ini ekuivalen dengan D, koefisien D ya, diffusion coefficient. Jadi tinggal dihitung aja ya nanti. Di sini untuk surface 0,47, grain 0,74 dan volume di dalamnya itu 1. Ya, di mana Q-nya juga semakin meningkat. Jadi kecenderungannya seperti ini, baik yang terhadap material yang lain atau material yang sama. Ini data-data atau contoh ya dari koefisien difusi. Oke, berikutnya adalah apa yang disebut dengan diffusion flux atau flux difusi. Biasanya ditulis dalam J ya. Nanti satuannya adalah mole or mass diffusing dibagi surface area kali waktu. Jadi nanti mole dibagi cm kuadrat second atau kilogram per meter kuadrat second. Ilustrasinya begini, ini ada atom, kemudian dia mengalami difusi gitu ya, biasanya dengan thermomechanical sekali lagi. Nah, jumlah atom yang melewati 1 unit area ini, yaitu cm kuadrat atau meter kuadrat per satuan waktu, dalam hal ini detik, maka inilah yang disebut dengan flux difusi. Tentu saja ini bergantung pada material, ya, tergantung pada suhu. Sekarang kita lihat. The flux of diffusing atom J is used to quantify how fast diffusion occurs. Jadi sejauh mana cepatnya ya. The flux is defined as either the number of atom diffusing through unit area per unit time, tadi sudah ya, atom per meter kuadrat second, or the mass of atom diffusing through unit area per time, atau kilogram per meter second kuadrat. Kilogram per meter kuadrat second. For example, ya, for the mass flux we can write seperti ini, ya, di mana M adalah mass of atom diffusing through the area A during time T. Ya. Oke, nanti ada contoh hitung-hitungannya. Nah, masih berkaitan dengan flux difusi, itu ada dua kondisi, yaitu kondisi steady state, ya, artinya the diffusion flux does not change with time. Jadi rumusnya ya rumus konstan ya. Sedangkan yang kedua non-steady state diffusion. Nah, ini dalam in many real situation, the concentration profile and the concentration gradient are changing with time. Dan ini yang biasanya sering terjadi, ya. Nah, karena berubah berdasarkan waktu, ini nanti dihitung, ya, itu dengan fixed second law, ya. The change of the concentration profile can be described in this case by differential equation, fixed second law. Jadi hukum Fick yang kedua. Nah, nanti ini silakan dibaca ya di textbooknya. Sebenarnya hitung-hitungannya lumayan banyak gitu ya, lumayan susah dalam tanda kutip ya. Anda mudah-mudahan sudah dapat ya, oh belum ya berarti. Sekarang baru pertemuan beberapa kalkulus belum sampai. Nanti setelah UTS Anda akan dapat persamaan diferensial, atau mungkin dari SMA Anda sudah dapat ya bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial. Persamaan diferensial tingkat 2. Kalau saya dulu ngajar kalkulus setelah UTS memang menjelang ujian akhir tuh baru diberikan persamaan diferensial. Ya, artinya Anda harus belajar sendiri ya. Tapi nanti soal tidak saya keluarkan ini hitung-hitungannya. Oke, ini kondisi ketika steady state diffusion across thin plate ya. Jadi kira-kira ilustrasinya seperti ini. Sama kayak flux tadi, flux diffusion yang gambaran yang pertama tadi, cuma ini steady state. Ya, maka terjadi linear concentration profile seperti ini ya. Jadi semakin ke sana itu tentu saja semakin kecil. Ya, concentration of diffusing species G ya. Sama lah seperti yang pertama tadi ya, di interdifusi itu jadi dia semakin jauh masuk ke area
material lain itu semakin kecil dan akhirnya dia mendekati nol. Ya, kira-kira gitu. Cuma digambarkan dengan grafis begini. Oke, coba contoh kita ada contoh ya bagaimana menghitung steady state diffusion. A plate of iron exposed to a carbon-rich atmosphere on one side and the carbon coefficient atmosphere on the other side pada suhu 700 ya. If condition of steady state is achieved, calculate the diffusion flux of carbon throughout the plate if the concentration of carbon at position 5 and 10 mm. Atau kalau jadikan meter 5 kali 10 pangkat 3 dan 10 pangkat minus 2 meter. Beneath the calculating surface area, surface A 1.2 and 0.0.8 kg per meter cubic respectively. Assume a diffusion coefficient of 3 kali 10 pangkat minus 11 at temperaturnya yang ini ya, 700 derajat Celcius. Karena nanti untuk temperatur yang berbeda, sekali lagi kecepatannya difusi fluxnya juga berbeda. Nah, yang tadi, yang rumus yang untuk steady state itu disebut dengan Fick-Fuss law. Nanti silakan dilihat di equation 5.3. Ya. Is utilized to determine the diffusion flux, substitution of the value above into the expression into this expression right. Jadi nanti dilihat tadi minus D ini dimasukkan 3 kali 10 pangkat minus 11. CA-nya tadi dari 1,2. Kemudian CB-nya 0,8 ya. Nanti dilihat kembali soalnya. Posisi XA tadi ada di 5 10 pangkat minus 3, XB-nya di 10 pangkat minus 2. Kemudian kita masukkan semua, kita hitung, akhirnya kita dapatkan fluxnya dalam steady state adalah 2,4 kali 10 pangkat minus 9 kg per meter kuadrat second. Jadi sedikit sekali ya, jadi 10 pangkat minus 9 kilogram itu hanya sekian mili 10 pangkat minus 3 ya. Ya, jadi mikrogram 10 pangkat minus 6. Ini di bawahnya lagi. Ya, oke. Nah, kemudian kalau tadi dalam steady state itu digambarkan dalam garis lurus, maka ketika dalam kondisi non-steady state, concentration profile for non-steady state diffusion take 3 different times, T1, T2 itu sifat fungsinya itu lengkung, ya, jadi tidak linear. Nah, tapi juga bergantung pada waktu. Jadi untuk waktu yang lebih lama dia akan kayak mendekati linear dan lebih lama, lebih landai ya. Kalau waktunya cepat dia lebih curam. Oke, untuk yang steady state, non-steady state tidak saya berikan contoh karena panjang lebar ya. Jadi paling andaikan saya uji nanti yang steady state saja, kan gampang cari hitung-hitungannya ya. Oke, yang terakhir, ya, jadi faktor yang mempengaruhi difusi. Pertama tentu saja koefisien difusi ya. Tadi untuk material pasti beda-beda koefisiennya. Kemudian temperatur pasti. Types of diffusion, volume diffusion, grain boundary, surface diffusion ini beda. Tadi volume itu sama saja dengan lattice ya. Nanti di mana tetap kita sudah lihat tadi ya bahwa surface lebih kecil, kemudian grain dan lattice atau volume. Kemudian waktu pasti. Dependent on bonding and crystal structure ya, karena nanti tiap material mempunyai struktur dan bonding yang berbeda, maka difusinya juga berbeda-beda. Depend of concentration of diffusing species and composition of matrix. Ya, kita lanjut tentang koefisien difusi ya. Ini tabel 5.2 memberikan gambaran beberapa koefisien difusi ketika spesies atau unsur yang akan difusikan yang sebelah sini ya, diffusing species dan host metalnya atau
matriks yang akan disusupi oleh material lain ya. Jadi misalkan Fe didifusikan ke alfa Fe, jadi sama-sama Fe tapi fasanya berbeda, jadi alfa Fe atau struktur kristalnya berbeda yaitu BCC ya. Ini diketahui D0-nya, kemudian aktivasi energi dalam satuan kilojoule per mol atau elektron volt per atom. Kemudian ini pada temperatur, maka D-nya kita peroleh 3,0 kali 10 pangkat minus 21. Nah, ketika suhunya naik, D-nya semakin besar ya. Jadi kalau 1,8 kali 10 pangkat minus 15 ini lebih besar dari 10 pangkat minus 21. Artinya lebih cepat koefisien difusinya, difusi yang terjadi. Ini Fe terhadap FCC, ada juga yang Cu terhadap Cu ya, kemudian Cu terhadap Ni dan sebagainya. Jadi sekali lagi, ini D-nya, diffusion coefficient. Dihitung dengan rumus yang tadi. Atau kalau kita lihat dalam grafik ya, bagaimana hubungan temperatur ya. Tadi disebutkan bahwa semakin tinggi temperatur, ini bacanya dari kanan ke kiri ya. Jadi ini yang ini 1500, yang ini 300. Ini dari rendah 10 pangkat minus 20 ke semakin besar 10 pangkat minus 8. Ya. Jadi kita bacanya balik ya. Semakin tinggi suhu, maka D-nya semakin besar. Ya. Atau boleh juga dibalik juga boleh ya. Suhunya turun, maka D-nya semakin turun. Tapi biasanya kan kita berbicaranya dari suhu rendah naik ya. Jadi trennya seperti ini semua. Tadi data tadi ketika dieksperimenkan dalam banyak temperatur, maka dapat kita buat garis koefisien difusi. Untuk misalkan ini ya karbon dalam alfa Fe, persamaan garisnya bergradian seperti ini. Berbeda dengan C dalam sigma ya Fe. Ini juga contoh unsur lain atau spesies lain Cu, Au, Ag, Al dalam Si. Jadi ini host materialnya Si. Ya kita tahu ya, semakin suhunya turun maka D-nya juga semakin kecil ya. Atau suhunya naik maka D-nya juga semakin naik. Di mana dari sini kita ketahui yang paling cepat ya itu adalah Cu dalam Si dibanding Au, Ag dan Al. Oke, ini gambarannya kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh ya bagaimana produk semikonduktor ya untuk berbagai macam kepentingan di dunia digital saat ini, otaknya ya ini ya semikonduktor ini. Saya kemarin melihat How It's to Made ya di Discovery Channel, bagaimana cara membuat solid disk drive atau SDD ya, jadi hard disk tipe solid. Itu ternyata memang misalkan dalam satu hard disk itu ada 512 gigabyte, maka dalam satu lempengan-lempengan itu terdiri dari 64. Jadi modelnya dibuat dalam 64, kemudian dibuat seri ya, sehingga dia bisa memuat sampai 512. Oke, maaf, bukan gigabyte ya. Oh iya betul ya, GB, maaf. Ya. Ini sekali lagi prosesnya adalah doping silikon with phosphorus for N type semiconductor. Ya. Jadi P ini phosphorus diletakkan di atasnya kira-kira gitu ya. Kemudian dipanaskan, maka
ini masuk P-nya dalam silikon. Tadi si slide sebelumnya ada beberapa material ya, sekali lagi yang dengan tingkat koefisien difusi yang berbeda-beda. Nah, kalau diambil fotonya, kira-kira seperti ini. Jadi yang tadi itu diletakkan di atasnya, kemudian dipanaskan sehingga dia masuk, tidak hanya di permukaan. Ya. Kalau ini fotonya masih kelihatan hanya di permukaan. Jadi scanning electronic SEM ya on an aggregated switch chip IC on is not aluminium interconnected region. Ini memang aluminium ya. Jadi ini modelnya dengan doping tekniknya. Ini contoh yang lain tadi P itu di mana? Nah ini misalkan P ya, PASSB itu koefisien divisinya seperti ini. Jadi ketika suhunya semakin turun ya semakin turun koefisiennya. Jadi kecenderungan ini selalu terjadi. Jadi kalau nanti ada pertanyaan bagaimana hubungan koefisien difusi dengan temperatur, ya maka Anda bisa menjelaskan dengan grafik beberapa contoh tadi. Ini contoh bagaimana menghitung difusi dalam silikon. Silakan nanti dibaca ya karena ini agak cukup detail ya. Nanti dicermati insya Allah bisa meniru kalau ada soal yang mirip. Ya, jadi ini dihitung Q0-nya ya, kemudian XC dan seterusnya. Silakan nanti dibaca, boleh di sini ya, atau saya sarankan dilihat textbooknya. Gunakan rumus-rumus yang seperti ini misalkan ya. dP, D0, eksponensial, QD, K, TP. Ini semuanya diketahui di sini. Ya, nanti tinggal diikuti saja, nanti akan ketemu. Ya, pokoknya masukin aja ke rumus. Ya, insya Allah bisa lah. Ya, ini contoh sekali lagi difusi di silikon. Ada lennya dan ini memang perlu kalkulator atau kalau enggak ya Excel ya untuk menghitung angka-angka yang lumayan banyak ini. Oke ya, saya kira sekali lagi Anda bisa. Kemudian contoh yang kedua adalah ini ada mobil sport ya. Kemudian di dalamnya itu ada pergantian gigi istilahnya ya, gearnya ya. Nah, gear-gear ini itu juga diperkuat itu dengan proses difusi ya. Nama prosesnya disebut dengan case hardening. Jadi case hardening adalah hardening the surface of metal by exposing it to impurities that diffuse into the surface region and increases surface hardness. Jadi ini dimasukkan sekali lagi C ke dalam Fe. Ya ini. Common example of case hardening is carburation of steel, diffusion of carbon atoms dengan teknik interstitial mechanism, increases concentration of C atom and mix iron atau steel harder, lebih keras. Ya, ini visualnya begini tadi kiri-kiri tadi, kalau dipotong ini warnanya agak terang, yang luar gelap. Nah, yang luar gelap ini adalah meningkatnya konsentrasi C atom. Ya, jadi di sini. Nah, secara SEM ya itu begini. Jadi yang ini carbon solid solution, diffusion layer, ini layer yang kalau agak berbeda dengan, kalau ini kan ilustrasi ya, ini ilustrasi sekali lagi. Kalau yang ini foto SEM. Jadi berbeda, kalau tadi yang terang justru yang dalam, yang gelap, yang luar. Kalau ini dibalik ya, ini stainless steel base layer ini yang ini agak gelap, ini yang sudah carbon solid solution diffusion layer. Jadi ini udah gabungan karbon dengan yang diperkaya. Atau ada foto lain ini misalkan dengan sedikit gambar yang berbeda. Ini sama juga ya.
ini hardening zone begini. Ya, ini fotonya memang foto makro ya, tidak terlalu kecil. Ini base metalnya seperti ini. Jadi daerah yang lebih keras itu di sini hardening. Ini kebalik ya, kalau ini yang di bawah yang lebih keras, kalau ini yang sebelah atas yang lebih keras. Oke, ya. Ya, mungkin itu saja materi kita pada hari ini ya tentang difusi. Silakan sekali lagi dibaca buku-buku referensi. Jangan lupa pekan ini ada kuis ya, multiple choice 10 menit cepat ya. Jadi jawabnya jangan mikir terlalu banyak. Langsung klik 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 begitu ya, kemudian submit. Dan pekan depan insya Allah kita masuk ke sifat mekanik logam. Demikian yang saya sampaikan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.